A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setelah beberapa jam video dari Kiai Idrus Ramli diupload yang membahas tentang Abu Jahal, meninggalnya Abu Jahal, dan cerita itu diungkapkan oleh Kiai Idrus Ramli bertepatan dengan meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ini sungguh menyakiti banyak hati umat ya teman-teman. Yang dimana kita lihat sendiri betapa membludaknya orang-orang yang datang untuk mensolati beliau. Bahkan untuk mensolati beliau pun itu dibagi sampai 3 kloter. Nah, kita bisa menyaksikan sendiri di sini teman-teman bahwa dulu Ustadz Yazid ini yang sangat-sangat dibenci oleh banyaknya orang. Bahkan beliau sampai mau dibunuh, mau dibakar rumahnya. Orang-orang preman-preman bayaran dan lain sebagainya bawa parang teman-teman. Allah. Perkara apa? Perkara beliau mengajak orang beribadah atau beragama dengan cara yang gampang. Ya kan? Gampang kan? Beribadah dengan cara yang gampang. Ketika ada orang meninggal, begini tata caranya. Gak perlu tahlilan karena itu bisa memberatkan dan juga bisa menyusahkan orang yang ditinggal. Ya meskipun dibangun beberapa hiasan di situ bahwa ada orang datang ke sana bawa beras, bawa telur, bawa ini. Iya, tapi itu tetap menyusahkan. Apalagi acara makan-makannya. Di sini Ustadz-Ustadz Salafi cuma bagian itu kok yang ingin ngajak kita beragama dengan cara yang simpel. Mau ikut kajian ya di masjid begitu. Gak perlu mengadakan majelis-majelis sholawat jengkrak joget. Dan akhirnya apa? Kita terperosok kepada bid'ah-bid'ah yang kita anggap baik di situ. Padahal tidak ada yang namanya bid'ah baik. Ya, meskipun kita menganggap baik, tentu yang namanya bid'ah ini akan membawa kita pada improvisasi dalam beragama, ya, membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru, membuat amalan-amalan baru, dan bukan cuma berhenti pada amalan-amalan baru, teman-teman. Yang didakwahkan oleh Ustadz Yazid dari dulu adalah yaitu khurafat. Dimana di Indonesia ini memang sangat kental sekali ya dengan khurafat. Saya memang adalah orang yang sangat anti terhadap khurafat sebenarnya, tapi dulu saya masih sempat percaya pada khurafat. Dulu sekali. Tapi setelah saya sadar sedikit-sedikit ya. Orang ini sedikit demi sedikit belajar, tahu, dan pada akhirnya pasti akan mengembalikan semua pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis apa? Orang-orang yang katanya bisa kebal, bisa terbang, jalan di atas air, begini, begitu. Yang bisa menurunkan lantai emas, susu, dan lain sebagainya itu. Yang bisa mereka lakukan sekehendak jidat. Terbang, hai anakku, satu-satu. Terbang, teman-teman. Itu yang diberantas oleh Ustadz Yazid. Dan sekarang tinggal kita. Ya, sekarang giliran kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Untuk melawan khurafat-khurafat seperti ini. Dan kita lihat betapa indahnya ajaran Salafi ini ketika orang memuliakan seorang guru. Bukan gulu ya. Bukan gulu. Karena Ustadz Yazid sendiri melarang kita untuk gulu. Ketika ditanya oleh jemaah, wahai Ustadz Yazid, bagaimana kalau tidak ada engkau? Tidak ada Ustadz Abdul Hakim? Siapa yang mau kita ikuti? Sampai bertanya seperti itu. Pertanyaan yang gulu, kata beliau. Beliau mengaku sendiri kalau kita bisa salah. Kita bisa keliru, kita bisa khilaf. Maka apapun yang salah jangan diikuti. Dan apabila benar, itu pasti datangnya dari Allah. Begitu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari oknum-oknum Habib, oknum Kiai, Gus, memberi jaminan tiket VIP masuk surga. Beda sekali ahlaknya. Hei Maman, saya tahu kalau ente itu pemaksiat dan lain sebagainya, fasik. Maka dari itu saya kasih tiket man. Nih, masuk surga tanpa hisab. Nanti kalau ditanya sama Munkar Nakir, gak usah dijawab, langsung masuk. Kalian tidak akan pernah menjumpai akhlak seperti ini pada dakwah-dakwah Salafi. Tidak akan pernah. Ya, penjamin surga. Oh, keluar masuk surga kalau mereka, teman-teman. Allah. Kekuburan mereka rangka. Kekuburan wali-wali mereka rangka dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari mereka kekuburan, naik ke kuburannya, teman-teman. Sampai sandal-sandalnya naik, teman-teman. Lul. Kalmay, sik. Lul. Inul. Dibikin lawakan sama mereka. Dan saya yakin ini bukan orang-orang Salafi. Dan itu bukan cuma satu-satunya. Banyak fenomena orang-orang ke kuburan seperti itu. Tetapi ketika kalian melihat jemaah Ustadz Yazid Jawas, ketika takziah mengantarkan beliau ke kuburannya, mereka lepas sandal, teman-teman. Dan jalan di jalan yang sudah dibuat. Tidak naik-naik ke kuburan, duduk di atas kuburan, tidak ada. Dan kita lihat seperti apa tanggapan dari Kiai Idrus Ramli. Menganalogikan Ustadz Yazid seperti Abu Jahal, Khawarij, Ahlul Bid'ah katanya. Padahal ketiga ini tidak ada di dalam
diri Ustadz Yazid. Bahkan yang dia sebutkan ahlul bid'ah, ya mereka sendiri. Dengan alibi apa? Bid'ah hasanah. Dan sekarang coba kita simak komentar-komentar di video Kiai Idrus Ramli yang kemarin dia posting. Bagaimana respon dari orang yang nonton video itu? Kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen. Saya warga NU, sering mendengar ceramah beliau, banyak perjuangan dakwah Islam lewat beliau. Semoga Allah tempatkan ke surga firdausnya. Amin. Ya, ini juga bertanya nih, radikalnya di mana? Menyesatkan oknum tertentu, nggak pernah menyebarkan kebencian terhadap organisasi tertentu, nggak pernah membuat ajaran yang menyimpang dari 4 mazhab, nggak pernah. Radikalnya di mana? Lalu ada yang membalas di sini di bawah, gak ikut sholawat joget. Mas Ashidi idhasha kashira. Saya gak pernah bedakan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Salafi, dan lainnya. Tapi Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sungguh membuka mata tentang tauhid. Menangis saya melihat beliau wafat, hati ini sedih. Sampai saya mengejar dari Bintaro ke Bogor di dini hari demi ikut sholat jenazah Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Ya, kita bisa saksikan sendiri memang. Sampai sekarang saya baca zikir pagi petang dari buku Ustadz Yazid Allah Yarham dan saya menghafalnya. Semoga bisa jadi pahala jariah untuk beliau. Semoga Allah tempatkan beliau di surga tertinggi. Amin. Banyak komentar-komentar positif kepada Ustadz Yazid ya teman-teman. Meskipun di isi video ini fitnah yang sangat keji. Tuduhan takfiri, tuduhan ahlul bid'ah. Padahal orang yang menuduh itulah yang ahlul bid'ah. Saya pertama kali mengenal sunnah berkat Ustadz Yazid rahimahullah. Semoga beliau dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Terima kasih Idrus Ramli. Karena engkau, aku tahu Ustadz Yazid Jawas dan Ustadz Salafi lainnya. Dakwah Ustadz Yazid dan Ustadz Salafi semakin berkibar. Amin, Allahumma amin. Di sini kita bisa saksikan ya teman-teman, bahwa umat semakin cerdas, umat semakin berpikir. Toh yang diajak oleh Ustadz Yazid Jawas ini hanyalah bagaimana kita beragama dengan cara yang simpel. Jangan percaya pada khurafat, jangan percaya kepada takhayul, apalagi mengerjakan bid'ah. Karena sangat banyak teman-teman. Kalau kita membaca tentang dalil-dalil bid'ah, banyak sekali larangannya. Ya, banyak sekali larangannya. Tapi yang ingin saya bahas di sini bukan perkara bid'ahnya, tapi kecintaan umat kepada Ustadz Yazid. Meskipun beliau keras ya, beliau tegas, tapi tidak pernah keluar kata-kata kotor. Tidak pernah keluar kata-kata kasar dari beliau. Seperti yang kita saksikan pada oknum-oknum Habib. Bangsat, anjing, tolol, ya, babi. Nggak ada. Tidak pernah terucap dari lisan Ustadz Yazid Jawas perkataan seperti itu. Tetapi yang terjadi pada oknum-oknum Gus, oknum-oknum Habib. Jadi mari, di sini kita berpikir lebih cerdas lagi, berpikir lebih realistik lagi. Kalau kita menyaksikan banyaknya orang-orang menyimpang, tidak lain tidak bukan mereka adalah pengikut hawa nafsu yang sama sekali tidak mau kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan ketika kita mengingatkan mereka, apa yang mereka ucapkan? Wahabi, sok suci, sok bener. Nah, kalau mereka solawatan sambil joget-joget, benernya dari mana? Baca solawat, joget, dangdutan teman-teman. Banyak videonya. Benernya dari mana? Sekarang saya tanya, benernya dari mana? Ya Habib Muhsin ikdi hajatina. Minta hajat kepada orang yang sudah mati. Dari mana benernya? Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW wafat, yang jelas-jelas Rasulullah itu adalah seorang Rasul. Manggil Abbas. Abbas dipanggil sama Umar. Untuk apa? Bertawassul kepada Abbas. Bukan kepada Nabi yang sudah wafat. Tapi ketika kita menjumpai sekarang ini, banyak orang-orang membangun-bangun kuburan. Zikiran di kuburan, keliling-keliling, angguk-angguk. Habis itu minta hajat. Allah. Saya tidak tahu mau berkomentar apa teman-teman. Semoga kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahaya di mana kita bisa mencari kebenaran, memantapkan hati untuk memilih mana jalan yang mau kita jalani. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah.